Ya alhamdulillah waktu periode kedua saya berhasil ya meraih LPDP ya di batch kedua tahun 2025 kemarin. Jadi fresh from the oven. Kemudian juga saya juga berhasil juga lulus di PPDS Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Indonesia RSCM gitu. Jadi sekarang pun status saya sebagai residen anak gitu. Ya jadi memang sebenarnya saya memang seperti ini jalannya ya. Saya harus lebih effortnya lebih tinggi gitu karena memang terkait umur juga gitu. Karena memang umur saya waktu saya daftar tuh umurnya udah ngepas 35 tahun gitu. Jadi kalau memang tahun kemarin 2025 itu saya nggak lolos, otomatis 2026 tuh saya udah nggak punya kesempatan untuk ikut lagi gitu. Sehingga sebenarnya bagi rekan-rekan sejawat semua yang memang masih punya space umur yang lebih panjang itu semestinya harusnya lebih bisa berhasil dibanding saya. Nah, kemudian juga terkait dengan nilai ya. Jadi memang pada saat LPDP ya, itu sebenarnya untuk tes substansi saya itu di periode pertama itu angkanya di angka 200 gitu. Sorry, di TBS ya. Tes bakat skolastik saya itu di angka 200 poinnya. Tapi pada saat di substansi ya itu skor saya 914 gitu. Karena juga waktu itu passing grade-nya kalau nggak salah sekitar 1.200-an ya gitu. Jadi naik drastis. Oke, saya nggak lulus, saya pelajari lagi. Akhirnya pas periode kedua kemarin, sebenarnya tes TBS saya itu nilainya itu menurun 185, tetapi masih lolos passing grade gitu. Nah, kemudian pas tes substansi saya pun alhamdulillah melonjak sih drastis. Jadi menjadi 1.384 gitu. Jadi memang karena itulah saya melihat memang ternyata ketika saya pelajari lagi ya untuk bisa lolos LPDP itu sebenarnya ada caranya gitu. Nah, cara-caranya itulah yang nantinya saya beritahu ke teman-teman semua gitu. Jadi beliau ini adalah Direktur Beasiswa LPDP ya. Jadi beliau ini ya yang sering banget diundang di acara seminar gitu, kemudian di acara podcast gitu. Jadi beliau yang sering memberikan kami semua ya petunjuk atau insight tentang apa sih yang dicari oleh LPDP ya bagi para calon-calon pendaftarnya ini sehingga mereka bisa layak menjadi awarded. Gitu. Jadi Pak Dwi Larso itu dulu pernah ngasih petunjuk nih ya, kalau LPDP itu ya inginnya itu awardnya itu seperti Bung Karno dan Bung Hatta gitu. Jadi mereka itu bukan hanya sekedar sebagai seorang leader, tapi mereka juga bisa menggerakkan pikiran orang-orang yang ada di sekitarnya dengan gagasan-gagasan yang mereka buat gitu. Dan gagasan yang mereka buat itu mereka proyeksikan dalam bentuk program-program yang dibutuhkan oleh negara gitu. Kemudian karakter mereka pun kuat gitu. Leadershipnya mereka kuat gitu. Kemudian karismanya juga kuat gitu. Mereka pun juga tetap rendah hati seperti itu sehingga bisa di apa? Bisa di bisa mereka itu masuk ke semua kalangan dari atas sampai bawah gitu. Kemudian mereka pun juga seorang yang diplomatis gitu sehingga cara mereka untuk berbicara juga bisa mempengaruhi orang-orang sekitar gitu. Nah, sehingga hal-hal seperti itulah yang harusnya kita tuangkan nantinya ke dalam CV kita dan juga ke dalam esai kita dan personal statement seperti itu. Nah, jadi kenapa sih kita perlu beasiswa ya? Jadi selama PPDS itu tidak memungkinkan sambil kerja sebagian besar ya. Karena kita itu sebenarnya itu untuk kita ini lagi nyari kerjaan lagi seperti jaga klinik gitu. Jaga-jaga klinik 24 jam yang 12 jam itu sulit sebenarnya untuk sekedar nyari uang apa uang tambahan gitu ya. Karena memang kita kalau ada waktu istirahat tuh sebenarnya
kalau ada waktu libur ya biasanya kita lakukan ya kita istirahat aja gitu. Sembari kita belajar-belajar lagi gitu apa yang sudah dipelajari gitu kan. Kemudian kita review-review lagi gitu. Pasien-pasien yang sudah kita apa treatment yang sudah kita tangani, kemudian apa yang sudah diajarkan konsulen dan senior gitu. Kita review lagi gitu. Nah, kemudian kebutuhan biaya selama PPDS itu tinggi gitu. Apalagi rata-rata itu kalau yang universitas base gitu kan dan juga yang hospital base itu kan rata-rata di kota-kota besar gitu. Jadi otomatis kebutuhan hidup sehari-harinya pun juga besar gitu. Nah, kemudian tidak semua dokter juga memiliki tabungan atau support biaya dari orang tua gitu. Jadi banyak juga dokter-dokter yang sudah berkeluarga. Misalkan saya sebagai seorang suami kan bukan hanya saya harus memenuhi diri saya sendiri, tapi memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak gitu kan. Nah, kemudian juga penerima beasiswa itu memiliki nilai plus untuk terima sebagai PPDS. Jadi memang pengalaman saya dan juga pengalaman teman-teman yang lain ya, yang diwawancara di semua univ, dari semua prodi, itu pasti ditanya pembiayaannya dari mana gitu. Kalau kita jawab pembiayaannya beasiswa dari LPDP, ya, otomatis panelis itu sudah mendapatkan jaminan kalau kita itu pasti kembali lagi ke daerah asal kita yang membutuhkan dokter spesialis gitu loh. Itu intinya. Sehingga mereka pun tidak ragu lagi memberikan kita nilai yang cukup tinggi dalam wawancara gitu. Karena memang kan kebanyakan tuh dokter itu maunya tuh kan di kota-kota yang memang sebenarnya dokter spesialisnya itu udah cukup banyak gitu. Bahkan lebih banyak gitu. Dan sebenarnya nggak perlu lagi gitu. Nah, makanya disitulah pentingnya kita ketika kita keterima beasiswa LPDP ya, itu menjadi salah satu poin plus di mata para panelis ya. Nah, sebenarnya sih walaupun kita udah dapat beasiswa, tapi kita masih tetap perlu tabungan. Kenapa? Karena kita kan nggak tahu ada hal-hal darurat ya di diri kita. Contohnya kita sakit, gitu kan. Walaupun kita punya asuransi BPJS atau asuransi swasta, gitu kan. Kadang mungkin ada beberapa obat treatment ya yang memang belum bisa di-cover oleh asuransi itu sendiri, gitu. Itu salah satu contoh. Gitu. Sehingga kita tetap harus ada tabungan. Nah, sebenarnya ini ada tiga beasiswa yang biasanya yang dikenal oleh kita-kita nih para PPDS gitu dan para PPDGS gitu kan. Nah, jadi satu ini LPDP, yang kedua Tubel Kemenkes, tugas belajar Kemenkes. Sekarang ini tugas belajar Kemenkes itu agak sulit bagi kita yang PNS gitu karena memang sekarang itu skemanya per lokus. Jadi udah ditentuin nih lokus-lokus atau daerah penerima dokter spesialisnya gitu. Jadi kalau saya lihat kayak tahun kemarin itu di NTB itu nggak ada tuh untuk lokusnya Tubal Kemenkes. Jadi kalau saya mau ikut, otomatis saya harus memilih daerah lain selain NTB dan itu sangat sulit bagi PNS karena harus mutasi lagi gitu, harus mutasi pindah status PNS-nya dari Pemprov NTB misalnya ke Pemprov Kalimantan Selatan kalau saya mau milihnya di Provinsi Kalimantan Selatan gitu. Malah justru tuber Kemenkes ini menguntungkan bagi teman-teman dokter yang non PNS gitu. Karena bisa lebih fleksibel kan gitu. Bisa lebih fleksibel tanpa harus gonta-ganti status pegawai gitu. Nah, juga yang terakhir ada beasiswa daerah. Nah, cuman tubel Kemenkes dan beasiswa daerah ini sebenarnya tidak terlalu besar tanggungannya gitu yang di cover oleh komponen-komponen pembiayaannya dibandingkan LPDP. Nah, kelebihan LPDP ini tidak perlu berstatus PNS terlebih dahulu. Item biaya yang ditanggung lebih lengkap, ya. Kemudian sistem pembayaran lancar, sistem informasi juga sangat baik, ya. Kemudian juga ada komunitas namanya Mata Garuda, gitu. Jadi komunitas para awardnya juga solid, gitu. Nah, ini yang diberikan ya. Pertama elemennya dana pendidikan, yang kedua dana pendukung, yang ketiga dana tambahan. Kalau dana pendidikan ini, otomatis saya waktu itu ya, pas begitu saya keterima di UI ya, itu dana pendaftaran saya, dana SIMAK UI saya ya, itu
dirembes, langsung diganti oleh LPDP gitu. Kemudian kita juga waktu awal pertama eh, tiba ya, begitu awal tiba ke Jakarta dan sudah langsung masuk kuliah ya, itu kita itu udah nggak perlu lagi apa datang ke bank untuk bayar-bayar SPP, enggak. Jadi udah otomatis tuh langsung kebayar. Kalau UI kan namanya UKT ya, mungkin beberapa kampus ada yang namanya SPP gitu. Itu kita udah nggak perlu pusing-pusing lagi gitu. Itu udah otomatis gitu. Jadi tinggal duduk aja sebenarnya, duduk dengerin kuliah gitu. Fokus aja udah itu. Nah, kemudian kami juga mendapatkan dana tunjangan buku gitu. Jadi waktu di awal ini juga saya mendapatkan dana tunjangan buku, kita ajukan gitu. Kemudian juga ada dana bantuan penelitian tesis, bantuan seminar internasional, dana publikasi jurnal internasional. Ini sebenarnya pada saat kita nyusun tesis itu kita diberikan dana bantuan tuh nanti oleh LPDP gitu. Pun juga ketika kita ikut seminar internasional, biasanya kan pada saat PPDS kan kita harus publikasi ya, publikasi berupa poster atau publikasi jurnal internasional ya. Biasanya tingkatannya harus Scopus tuh, itu minimal kuartil 2 itu. Nah, ini ditanggung oleh oleh LPDP gitu ya. Dan juga yang ditanggung itu bukan hanya sekedar biaya seminarnya, tapi tiketnya kita misalkan mau seminar di Jerman gitu, itu kita ditanggung tiketnya, kita juga dikasih uang harian gitu, kita juga dikasih eh, uang untuk hotelnya juga gitu, ditanggung semua gitu. Tapi syaratnya satu, kalau untuk seminar internasional ini kita harus menjadi pembicara gitu. Nah, makanya biasanya kan memang PPDS itu pasti akan menjadi presenter ya untuk poster-posternya dan itu termasuk sebagai narasumber. Nah, kemudian dana pendukungnya ada dana transportasi, dana asuransi kesehatan, dana hidup bulanan ya. Jadi per bulan itu ya kita mendapatkan, kalau saya nih ya di Jakarta itu sudah tertera tuh di buku pencairan dananya itu. Jadi kita mendapatkan sebesar 5 juta per bulan gitu. Kalau di Jakarta, nanti di daerah-daerah lain tuh berbeda-beda nominalnya gitu ya. Kemudian saya juga mendapatkan dana kedatangan satu kali gitu. Jadi di awal ini saya juga mendapatkan dana kedatangan gitu. Dan juga dana keadaan darurat. Nah, ini dana-dana tambahannya ya, seperti dana pelatihan kursus, dana ujian keterampilan, dana ujian kompetensi gitu kan. Jadi ujian kompetensi pun kita juga dibayarin. Kayak kemarin tuh ilmu kesehatan anak kan UKOM-nya itu kan di ini ya, di Bali. Itu semua ditanggung tiket, hotel, gitu. Kemudian dikasih juga biaya hariannya juga gitu, uang hariannya gitu. Jadi komplit sudah gitu. Makanya sebenarnya ketika kita udah mendapat beasiswa EPDP itu kita sebenarnya udah nggak perlu pusing lagi masalah finansial gitu. Nah, ini ada 3 tahap ya, seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, dan juga seleksi substansi. Nah, sebenarnya seleksi administrasi yang sekarang ini sebenarnya gampang gitu kan, karena kan memang hanya upload berkas saja ya pada sistem LPDP. Terus kita tinggal nunggu pengumuman, tapi lanjut lagi, tapi sebenarnya sulit juga gitu. Kenapa? Karena pertama, tidak semua orang itu TOEFL-nya 475 plus, skor amannya 550. Jadi kalau untuk masalah TOEFL ini ya, walaupun kita lolos lebih besar dari 475 sesuai dengan syarat LPDP, tapi juga jangan lupa TOEFL kita juga harus lolos juga untuk masuk prodi yang kita inginkan gitu. Contohnya gini, saya di anak itu kan harus 500, di atas 500 TOEFL-nya. Kalau LPDP kan 475. Nah, jadi kalau seandainya saya 480 nih lolos LPDP nih ya untuk saat administrasi, tapi pada saat wawancara itu ditanya gitu, dengan skor TOEFL ini kamu yakin bisa lolos PPDS gitu kan? Seleksi PPDS kan? Itu. Dan memang hal ini terjadi sama waktu itu sama teman saya juga yang sesama satu rumah sakit gitu. Dia skornya 495 tapi ditanya gitu kan. Ini TOEFL-nya lolos nggak untuk seleksi PPDS gitu. RSPPU waktu itu di eh,
dia ikutnya SPPU Mata juga gitu kan di Cicendo kan itu dia bilang ya saya dapatnya memang sesuai dengan ini skor LPDP tapi tetap nggak lulus jadinya karena memang ternyata panelis itu ingin jaminan kita itu segera lolos PPDS bukan bukan mereka menginginkan kita tuh lolos dulu LPDP baru nyari beberapa apa semester kemudian nyari-nyari apa kampus gitu kan untuk masuk spesialis. Nggak mau begitu. Jadi bagi mereka itu mereka tuh harus melihat si calon-calon award ini harus siap segera masuk PPDS gitu ya. Gitu. Nah, kemudian juga yang kedua tidak semua orang dengan mudah memperoleh surat rekomendasi, terutama rekomendasi direktur. Kalau yang PNS itu surat rekomendasi dari eselon 2 yang membidangi SDM. Nah, biasanya itu dinasnya itu ya Badan Kepegawaian Daerah BKD gitu atau BKPSDM ya tergantung daerah masing-masing sebenarnya nomenklatur itu. Kalau di saya itu namanya BKD, Badan Kepegawaian Daerah dan harus kepala badannya yang tanda tangan gitu karena eselon 2-nya memang kepala badan gitu ya. Kemudian tidak semua orang diizinkan oleh atasan untuk mengikuti seleksi. Nah, itu dia. Karena ada juga yang kucing-kucingan juga gitu, nggak ada izin sama direkturnya, tiba-tiba dia ikut gitu, ngambil rekomendasi dari rumah sakit yang lain gitu kan. Ada juga yang kayak gitu caranya. Tapi begitu lolos, bingung karena ternyata rumah sakitnya masih membutuhkan dia nih karena dokter umumnya masih kurang. Nah, kan akhirnya jadi molor lagi untuk ikut seleksi PPDS-nya kan gitu. Kemudian tidak semua orang pandai bikin esai beasiswa yang komprehensif dan tidak semua orang punya CV yang berbobot dan relevan. Nah, sebenarnya dua hal ini ya kalau teman-teman memang nantinya tertarik mengikuti kegiatan mentoring oleh Studinesia itu menjadi tugas kami para mentor untuk bisa membuat teman-teman itu membuat esai yang berbobot ya yang sesuai dengan keinginan PDP dan juga membuat CV yang sesuai, yang relevan gitu dengan apa keinginan LPDP gitu. Nah, ini syarat-syarat umum LPDP ya, spesialis ya. Yang pasti kita harus sebagai WNI ya, kemudian berprofesi aktif sebagai dokter PNS atau dokter non PNS, mempunyai STR ya, STR dokter ya. Kan kalau kita sekarang ini kan STR-nya sudah seumur hidup semua ya. Gitu. Mungkin ada beberapa yang belum seumur hidup ya. Tapi kalau bisa sih diinikan aja apa dirubah aja menjadi ester seumur hidup itu gampang kok prosesnya. Itu. Pendaftar yang sedang menempuh studi ongoing dapat mendaftar dengan syarat tertentu ya. Jadi artinya mungkin ada juga yang lagi sekolah spesialis sekarang ini ya, tapi dia mau daftar LPDP bisa, tapi syaratnya ketika lulus dia harus mundur dari sekolah spesialisnya. Itu. Itu syaratnya. Gitu. Atau yang kedua ya, dia sudah keterima tapi dia minta defer. Defer itu dalam arti minta mundur mulai periode kuliahnya gitu. Dan itu harus eh, harus ditampilkan surat defernya itu yang sudah ditandatangani oleh rektor atau dekanat itu ke LPDP. Nah, kemudian pendaftar yang telah selesai menempuh program magister dan atau dokter dapat mendaftar pada program beasiswa dokter spesialis dan dokter atau dokter subspesialis. Kayak saya seperti ini kan saya kan sebelumnya sudah mendapatkan gelar Magister Manajemen S2. Itu saya tetap bisa. Gitu. Kemudian pendaftar yang telah menyelesaikan studi pendidikan dokter spesialis tidak diizinkan mendaftar beasiswa dokter spesialis. Ya, oh ini sudah jelas ya. Pendaftar yang pernah menempuh studi namun tidak menyelesaikan studi dokter spesialis ataupun studi dokter subspesialis dapat mendaftar beasiswa PDP di jenjang studi yang sama, tetapi dibuktikan dengan melampirkan surat pemberhentian atau sejenisnya sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi tersebut. Ya, mungkin ada juga mungkin teman-teman atau rekan-rekan dari teman-teman juga yang memang mau ikut FPDP, cuman dia dulunya mungkin berhenti di tengah jalan, kuliah spesialisnya nggak apa-apa, masih bisa kok daftar FPDP gitu, di jenjang studi yang sama.
tapi lampirkan aja surat pemberhentiannya dari kampus. Kemudian mengunggah surat rekomendasi dari direktur rumah sakit. Ayo, lanjut lagi. Oke, ini syarat khusus LPDP yang spesialis ya. Itu. Jadi, nah ini pendaftar penjenjang pendidikan dokter spesialis berusia paling tinggi 35 tahun. Kecuali jika telah memiliki LOA unconditional, maka syarat usia mengikuti ketentuan prodi di perguruan tinggi tujuan. Mengunggah dokumen ijazah profesi dokter, kemudian IPK-nya juga sekurang-kurangnya 3,00 ya. Kemudian juga untuk TOEFL-nya sendiri ya, itu harus yang ITP ya, atau IBT atau IELTS ya. Kemudian STR dokter umum atau dokter gigi ya. Kemudian juga surat kuasa dari pendaftar kepada Kemenkes untuk pengambilan STR dokter spesialis dari KKI setelah lulus studi. Kemudian surat persetujuan dari suami, istri, orang tua, atau wali ditempatkan di seluruh Indonesia sesuai kebutuhan nasional. Ya, jadi ini salah satu contoh format surat-suratnya ya. Ini untuk yang STR ya. Jadi nanti sebenarnya yang kami ini para warda ini yang dokter spesialis ya, sama yang dokter gigi spesialis itu yang menerima kuasa direktur penyediaan tenaga kesehatan tuh kita kosongin nama dan NIP-nya. Karena memang kita juga nggak tahu siapa orangnya dan berapa NIP-nya gitu. Gitu. Jadi kita kosongin ya kolom itu ya. Tapi yang kita isi, yang kita tentukan itu ya kolom kita sendiri gitu. Ya. Oh ya, ini untuk persetujuan suami atau istri atau orang tua atau wali ya. Ini wajib ditandatangan ini ya oleh suami atau istrinya atau orang tua atau wali. Nah, ini yang bagian PNS nih yang saya bilang kalau yang sekarang ini kan memang surat usulan yang jadi sebenarnya waktu saya itu ada dua memang. Jadi ini sebagai halaman pertama nih ya kan yang teman-teman lihat nih halaman kedua itu yang teman-teman lihat di pedoman 2026 yang ada tabel-tabelnya itu gitu ya. Ini khusus yang PNS ya. Gitu. Nah, cuman nih saya tampilkan lagi ya, tadi yang PNS saya tampilkan lagi karena memang banyak sekali teman-teman yang bingung ini halaman untuk surat pembukanya ini kata-katanya gimana gitu. Karena kan memang di LPDP di pedoman kan memang nggak mempersyaratkan sih ya gitu. Nggak mempersyaratkan harus ada kata-kata ini gitu. Cuman teman-teman bingung atau redaksional kalimatnya untuk di halaman pertamanya. Jadi saya tampilkan aja ini deh kalau memang bingung gitu kan. Nggak apa-apa pakai yang ini juga nggak apa-apa di halaman pertama. Yang penting halaman keduanya sama persis di buku pedoman yang sekarang gitu. Ya, gitu. Karena kalau untuk halaman pertamanya sekarang ini redaksionalnya bebas dari LPDP gitu. Nah, ini ya rekomendasi dari pimpinan rumah sakit ya. Ini rekomendasi pimpinan rumah sakit yang memang nantinya rumah sakit itu tempat kita kembali lagi ya setelah kita menyelesaikan studi spesialis gitu ya. Nah, ini contoh-contoh sertifikatnya yang diakui oleh LPDP ya. Jadi jangan sampai nanti sertifikatnya beda ya dari yang lembaga-lembaga yang diakui oleh PDP gitu. Nah, jadi tips lolos seleksi LPDP ya, konsultasi dengan atasan di rumah sakit pemberi rekomendasi ya. Jangan lupa nanti teman-teman ya, ya kalau bisa sih PDKT lah sama direkturnya gitu. Jadi ibaratnya tuh kalau kata orang Jawa tuh nun sewu dulu gitu kan, kasih tahu kalau kita ini mau bertugas di rumah sakit eh, tempat direkturnya berada gitu kan. Tapi nanti pada saat setelah spesialis gitu. Jadi mohon izin saya minta rekomendasinya gitu. Karena saya juga waktu itu juga langsung menghadap langsung ke direktur gitu. Kemudian saya juga menghadap juga ke kepala dinas kesehatan waktu itu. Gitu. Karena memang rumah sakit tipe C ya tempat saya itu kan masih di bawah Dinkes soalnya gitu kan. Saya menghadap juga gitu. Ya, jadi untuk tadi ya setelah kita udah tentukan pilihan universitas ya jangan lupa juga cari informasi terkait dengan proses studi di sana gitu. Kemudian pantau website LPDP untuk melihat masa pendaftaran, kemudian pemantapan CV, kemudian persiapkan semua berkas dengan lengkap dan asli, kemudian persiapkan diri untuk tes bahasa Inggris, kemudian juga belajar buku TPA, kemudian belajar cara menulis esai dengan baik, kemudian belajar teknik wawancara yang baik, kemudian luruskan niat dan juga berdoa.
gitu ya. Kemudian juga untuk tips lolos seleksi administrasi, jangan lupa baca baik-baik tiap poin syarat ya. Siapkan persyaratan yang perlu diperjuangkan ya, seperti TOEFL, IPK ya, profil CV. Kemudian buat esai yang sensasional dan minta proofread ya. Kemudian renungkan dan kenali diri sendiri, lalu isi personal statement. Kemudian mulai PDKT dengan dosen atau atasan pemberi rekomendasi. Kemudian upload setiap berkas yang dibutuhkan dan jangan memasukkan dokumen ya. Nah, jadi ini ada suatu quotes ya. Jadi sukses itu bukanlah sebuah ketidaksengajaan, tapi itu adalah hasil dari kerja keras kita, dari hasil kita belajar, dari pengorbanan kita, dan juga yang lebih penting adalah apa yang sudah kita cintai dan apa yang sudah kita lakukan di masa sekarang dan di masa lalu.